Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nadia. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dengan NIM P27904124119 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan melalui gambar yaitu tentang struktur dan fungsi sel. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sel. Nah, jadi sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Nah, di sini ada gambar sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan koloid mengandung senyawa kimia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagiannya dan fungsinya apa. Baik, bagian yang pertama yaitu adalah nukleus. Nah, ini adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel baik metabolisme atau pembelahan sel. Nukleus memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai tempat terjadinya aplikasi, menjaga integritas gen-gen, mengontrol kerja sel, mengelola ekspresi gen juga, mengendalikan proses metabolisme sel, dan menyimpan informasi genetik. Ada di sini. Yang kedua, lalu adalah retikulum endoplasma halus. Nah, ada di sini letaknya. Jadi, dia itu merupakan sebagai transport atau pengangkut sintetis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, glikolipid, dan steroid, serta melaksanakan detoksifikasi drug dan racun, atau tidak terdapat ribosom di RE halus. Yang ketiga yaitu adalah di sini ada endoplasma retikulum yang kasar, yaitu berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel dan sebagai transport atau pengangkut sintetis protein. Terdapat di ribosom. Ada di sini ya guys. Selanjutnya yang keempat ada sitoplasma terletak di sini. Berfungsi sebagai tempat kegiatan metabolisme sel oleh organel-organel sitoplasma yang peran utamanya sebagai produksi panas. Yang kelima ada flagella, ada di sini. Yang ini panjang. Merupakan organel sel yang berfungsi untuk membantu pergerakan sel dan komunikasi antar sel. Yang keenam ada lisosom. Lisosom itu terletak di sini. Lisosom ini menghasilkan sistem pencernaan intrasel yang berfungsi membuang zat-zat dari struktur yang rusak atau zat asing yang membahayakan, misalnya bakteri. Yang ketujuh ada sentrosom. Sentrosom ada di sini. Berfungsi berperan dalam pembelahan sel yaitu pergerakan kromatin. Yang kedelapan ada badan mikro, ada di sini. Berfungsi mengandung enzim katalase dan oksidasi disebut perolisium yang mengandung enzim untuk daun asam glikosiat disebut pada tumbuhan. Yang kesembilan yaitu ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus itu terletak di sini. Nih. Nah, mikrotubulus ini berfungsi untuk tempat untuk melakukan migrasi sel, tempat pembentukan alur pembelahan, pergerakan silia maupun flagella. Yang ke-10 ada filamen intermediate, ada di sini. Nah, kerangka keseluruhan sitoskeleton jadi berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan atau tegangan. Yang ke-11 ada mikrofilamen, ada di sini, yaitu berfungsi untuk membentuk alur pembelahan. Yang ke-12 ada mitokondria. Mitokondria itu ada di sini. Nah, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi untuk menghasilkan energi. Jadi semakin aktif suatu sel maka semakin banyak mitokondrianya. Yang ke-13 ada membran plasma atau membran sel, yaitu terletak di sini. Nah, merupakan tempat lewatnya berbagai zat yang keluar dan masuk sel. Membran ini bertugas untuk mengatur hidupnya sel dan menerima segala bentuk rangsangan. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada badan Golgi, terletak di sini. Jadi, badan Golgi ini berfungsi merupakan organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi ini bisa ditemukan di seluruh sel eukariotik dan terdapat di fungsi ekskresi. Badan Golgi ini berfungsi
untuk membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Yang ke-15 ada ribosom, yaitu ada di sini, ada 2 panah, yang fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein yang mengandung ARN. Jadi ini merupakan struktur atau bagian dan juga fungsi dari sel. Utamanya yaitu adalah sel hewan, dan ini adalah gambarnya. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sel hewan, bagian struktur dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.